Selamat datang di Edu Media, Diana Edukasi Media. Anak-anak, sebelum kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 tentang bumiku, jangan lupa subscribe. Setiap mengawali pembelajaran atau aktivitas, kita harus berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa kebermanfaatan yang luar biasa. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian sudah siap belajar? Nah, kita akan belajar tentang gerakan bumi. Kira-kira bumi kita bergerak atau tidak ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Perhatikan video ini dengan seksama agar kalian nanti dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat belajar. Nah, ini adalah gerak bumi. Hari ini kita akan membahas tentang gerak bumi. Bahwasanya bumi kita bergerak dengan cara rotasi bumi dan revolusi bumi. Apa bedanya rotasi dan revolusi bumi? Perhatikan video berikut ini. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi sekali berputar pada porosnya memerlukan waktu selama 24 jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang atau siang, dan bagian yang membelakangi matahari menjadi gelap atau malam. Ya, itulah tadi video tentang rotasi bumi. Jadi apa tadi gerak rotasi bumi? Ya, betul sekali. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah matahari dan ini adalah bumi. Ketika bumi sedang bergerak pada porosnya atau berotasi, maka bagian bumi yang menghadap secara langsung dengan matahari akan menjadi terang. Nah, karena terang maka dinamakan maka disebut atau peristiwa ini menjadi peristiwa pagi atau siang hari. Sebaliknya, keadaan bumi yang membelakangi sinar matahari, keadaannya menjadi gelap dan peristiwa ini terjadilah peristiwa malam hari. Berapa waktu yang dibutuhkan berapa waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi dalam satu kali putaran? Ya, betul sekali. Waktu yang dibutuhkan adalah 24 jam. Maka kita tahu bumi kita selalu berputar antara siang dan malam. Itu adalah salah satu akibat karena adanya gerak bumi dengan gerakan rotasi. Selanjutnya, perhatikan video tentang gerak revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam. Di antaranya, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Itulah tadi video tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi,
gerakan bumi itu ada dua. Yang pertama adalah rotasi, yang kedua adalah revolusi. Dan mereka melaksanakan gerakan ini bersamaan. Jadi mereka atau bumi melakukan revolusi sekaligus bumi berotasi. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Banyak sekali peristiwa yang ditimbulkan dari gerak revolusi bumi ini. Sekarang kalian sudah paham ya, apa bedanya rotasi dan revolusi bumi? Jadi rotasi itu perputaran pada porosnya, sedangkan revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya kita akan bahas tentang akibat apa saja yang terjadi karena gerak rotasi bumi. Akibat dari gerak rotasi bumi yang pertama adalah ini. Kira-kira gambar ini menunjukkan apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar yang menunjukkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap cahaya matahari secara langsung akan terjadi peristiwa siang, dan yang membelakanginya akan terjadi peristiwa malam. Dan ini ketika bumi berotasi, maka terjadinya siang dan malam pun akan saling berganti. Yang kedua adalah, ini adalah gambar matahari yang seakan-akan bergerak. Setiap pagi kita melihat matahari seolah-olah terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Padahal sejatinya matahari tidaklah bergerak, tapi yang bergerak adalah bumi. Nah, ini dinamakan gerak semu. Gerak yang seolah-olah terjadi padahal sebenarnya tidak. Contoh yang lebih jelas apa? Kita bisa merasakan ketika kita naik sebuah kereta api. Nah, ketika kita naik kereta api dengan jalan yang begitu kencang, nah kita akan melihat pohon-pohon yang ada di pinggir jalan seakan ikut berjalan mengejar kita. Nah, jadi analog atau gambaran dari gerak semu seperti itu. Matahari yang bergerak, tapi seolah-olah bumi yang bergerak, tapi seolah-olah matahari yang bergerak. Nah, itu adalah gerak semu. Jadi yang bergerak itu buminya, bukan matahari yang bergerak. Itu hanya gerak semu, gerak yang hanya seolah-olah. Dan yang ketiga adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu di Indonesia, ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Itu terjadi karena adanya rotasi bumi. Setiap 15 derajat, maka setiap daerah di Indonesia akan mempunyai perbedaan waktu. Kita bisa lihat jika di waktu Indonesia Barat, di daerah barat jam 5, maka di bagian tengah menunjukkan jam 6 dan bagian timur menunjukkan jam 7. Ini adalah salah satu akibat yang ditimbulkan karena rotasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat yang ditimbulkan dengan adanya revolusi bumi. Revolusi bumi tadi apa? Revolusi bumi tadi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, dan waktu yang dibutuhkan adalah 1 tahun 365,25 hari, atau setiap 4 tahun sekali. Revolusi bumi membutuhkan waktu 366 hari. Mengapa begitu? Karena setiap 4 tahun sekali usia bulan Februari bukan lagi 28 melainkan 29 hari. Kira-kira dari beberapa gambar ini, apa akibat adanya revolusi bumi?
yang pertama adalah perbedaan lama siang dan malam. Di beberapa negara mempunyai perbedaan lama siang dan malam. Jika di Indonesia mempunyai perbandingan siang dan malam yang seimbang, berbeda dengan negara-negara di daerah atau yang dekat dengan kutub, mereka atau daerah yang mempunyai 4 musim, biasanya mereka mempunyai lama siang dan malam yang berbeda. Bisa jadi siang mereka bisa lebih dari 12, bisa sampai 18 sampai 20 jam. Dan waktu malamnya juga lebih pendek atau sebaliknya. Nah, itu adalah perbedaan lama siang dan malam. Selanjutnya adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari itu yang seperti apa? Nah, ini gerakan yang ditimbulkan ini. Gerak semu tahunan matahari itu adalah ketika matahari sudah ada di daerah selatan, seakan-akan mereka langsung berbalik ke daerah utara. Nah, ini adalah gerak semu tahunan matahari. Berikutnya adalah terlihatnya rasi bintang. Nah, ini gambar terlihatnya rasi bintang. Rasi bintang ini menunjukkan atau terlihat karena adanya gerakan revolusi bumi. Dan yang keempat adalah perubahan musim. Di daerah tropis seperti Indonesia, itu hanya terjadi 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan di daerah subtropis mempunyai 4 musim. Apa yang dimaksud dengan daerah tropis? Daerah tropis itu daerah yang berada di garis khatulistiwa. Sedangkan daerah subtropis adalah yang di luar khatulistiwa, sehingga mereka mempunyai perbedaan atau terjadi perubahan musim, 4 perubahan musim: semi, panas, gugur, dan dingin. Dan yang berikutnya adalah ditetapkannya kalender Masehi. Kalender Masehi itu ditetapkan dari atau dihitung dari berdasarkan revolusi bumi, berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang gerak bumi, tentang rotasi dan revolusi. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.